Pemirsa, Indonesia mendeteksi adanya 8 kasus terkonfirmasi positif subvarian Omikron BA4 dan BA5 di wilayah Bali serta DKI Jakarta. Dari 8 kasus tersebut, 4 kasus positif diantaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri atau warga negara asing. Kasus subvarian Omikron BA4 dan BA5 di Indonesia terdeteksi di Provinsi Bali sebanyak 4 kasus dan di DKI Jakarta juga terdeteksi 4 kasus. Dari total 8 kasus tersebut, ada 4 kasus terkonfirmasi positif merupakan kasus transmisi lokal, sedangkan sisanya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Rincian selanjutnya, ada 2 kasus terinfeksi BA4, sedangkan 6 kasus lainnya terinfeksi subvarian Omikron BA5. Dokter spesialis paru menyebut, subvarian baru Omikron ini kemungkinan lebih cepat menyebar dibandingkan subvarian BA1 dan BA2. Masyarakat diminta tetap waspada meski tidak ada indikasi gejala yang lebih parah dibandingkan varian Omikron lainnya. Secara transmisibilitas atau kemampuan menularnya dikatakan kemungkinan menyebar lebih cepat dibandingkan BA.1 maupun BA.2. Namun untuk tingkat keparahan hingga saat ini karena kasusnya masih sedikit, itu belum ada indikasi bahwa lebih parah. Jadi dikatakan minimal sama ya. Jadi memang sama dengan varian-varian B12529 atau BA1 atau Omikron yang original, mirip-mirip semuanya, belum ada terlihat indikasi ada perbedaan. Mungkin karena masih baru sedikit. Nanti Omikron ini atau COVID ini selalu update ya, dari waktu ke waktu selalu ada perubahan, makanya kita sering mengadakan pertemuan-pertemuan semacam ini. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tetap taat protokol kesehatan serta melengkapi diri dengan vaksinasi booster, sehingga kemungkinan puncak kasus subvarian Omikron dapat ditekan. Kalau memang benar-benar masyarakat kita siap, termasuk dengan boosternya yang baik, kemungkinan besar puncaknya tidak akan tinggi. Dan ditambah dengan adanya booster ini, daya tahan imunitas masyarakat akan bertahan 6 bulan lagi. Sampai bulan Februari, Maret tahun depan. Sehingga kalau itu bisa kita jaga, maka Indonesia mungkin akan menjadi satu negara yang pertama-tama dalam 12 bulan tidak mengalami lonjakan kasus. Karena biasanya setiap 6 bulan kan lonjakan kasus itu terjadi. Jadi kalau masyarakat bisa dihimbau oleh teman-teman media sekalian bahwa yuk kita dorong boosternya supaya bisa meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh masyarakat kita, untuk melindungi sampai 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan nanti Idul Adha 17 Agustusan kita pun bisa merayakan hari raya dan hari kemerdekaan itu dengan baik. Keluhan seringnya batuk dan merasa kelelahan merupakan 2 gejala utama yang banyak dikeluhkan pasien positif Omikron subvarian BA4 dan BA5. Berikut gejala-gejala yang akan muncul jika terinfeksi Omikron BA4 dan BA5. Kenaikan kasus COVID-19 diduga terjadi akibat subvarian Omikron BA4 dan BA5. Meski sejumlah indikator menunjukkan kondisi masih terkendali, namun kewaspadaan harus tetap dilakukan agar mimpi buruk pandemi COVID-19 tidak kembali terulang di kemudian hari. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 dan ancaman dari varian baru Omikron, kami telah bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane. Selamat siang Ibu Mas Dalina, salam sehat Bu. Selamat siang Eva, salam sehat. Baik Bu Mas Dalina, dalam beberapa hari terakhir angka kenaikan kasus COVID-19 ini jumlahnya bisa mencapai 500 hingga 600 kasus per hari. Apakah salah satunya karena munculnya subvarian BA4 dan juga BA5? Apa saja faktornya?
Ya, jadi kalau yang lalu-lalu kan kita selalu merasa bahwa mobilitas yang menyebabkan peningkatan kasus. Tapi sebenarnya itu tidak secara langsung ya. Jadi yang menyebabkan peningkatan kasus itu tiga hal. Yang pertama adalah varian of concern baru. Kemudian yang kedua itu positivity rate yang tinggi, yang lebih dari 5%, dan yang ketiga itu adalah jumlah testing. Jumlah testing yang adekuat dan berkualitas itu tentu bisa mendapatkan jumlah kasus kalau positivity rate-nya cukup tinggi yang cukup adekuat. Jadi tiga faktor ini. Nah, saat ini dalam 2 minggu terakhir memang terjadi peningkatan ya. Awalnya kita juga berpikir apa yang menyebabkan peningkatan dalam 2 minggu ini, dan pemerintah sudah merilis bahwa telah ditemukan 8 atau 9 kasus BA4 dan BA5 masuk ke Indonesia. Pertama ditemukan di Bali pada acara GPDRR karena pada saat itu memang dilakukan tes. Tetapi yang transmisi lokal sebagian besar didapat di Jakarta. Mengapa? Karena terhitung sejak 18 Mei 2022 dengan SK Satgas nomor 20 itu sudah tidak lagi dilakukan tes PCR bagi mereka yang sudah divaksin 2 kali lengkap begitu masuk ke Indonesia. Dan hampir semua, bahkan semua ya pasien BA4, BA5 yang ditemukan ini vaksinnya sudah lengkap, bahkan sudah ada yang booster ketiga dan keempat. Jadi ini yang menjadi masukan atau kritisi dari kita terkait dengan deteksi dini dan cegah tangkal di pintu-pintu masuk negara. Baik, Bu Mas Dalina, Anda sampaikan salah satu penyebab peningkatan kasus adalah varian baru, dan sebetulnya seberapa ancaman atau seperti apa ancaman subvarian Omikron BA4 dan juga BA5 yang saat ini kasusnya sudah terdeteksi di Indonesia? Subvarian Omikron ini hampir sama dengan induknya. Di luar negeri gejalanya tidak terlalu berat. Gejalanya memang ringan. Karena itu apa yang terjadi pada puncak kasus Omikron kita beberapa waktu lalu bukan karena vaksin kita sudah cukup tinggi, karena vaksin kita pada saat itu belum juga mencapai 70%. Bahkan pada hari ini juga masih di 62-63% ya. Jadi memang karakteristik Omikron sendiri tidaklah separah atau tidaklah virulen kita sebutnya ya, tidak seganas Delta. Jadi itu yang cukup membantu di seluruh dunia. Omikron ini tidak menimbulkan hospitalisasi dan kematian yang tinggi. Tetapi dia memang menular dengan cepat. Karena itu walaupun dia gejalanya ringan, tetapi pada mereka-mereka yang komorbid, mereka-mereka yang usila, dan mereka yang belum mendapatkan vaksinasi seperti bayi dan balita, itu juga akan mendapatkan gejala yang agak berat. Karena itu mereka yang harus dilindungi ketika terjadi transmisi yang cukup besar di komunitas oleh BA4 dan BA5. Dan bahkan di BA5 ini yang kita khawatirkan sepertinya memiliki kecenderungan untuk sampai ke infeksi saluran pernafasan bawah seperti Delta. Karena ada satu kasus kalau tidak salah usianya masih 20 tahun tetapi kemudian mengalami sesak nafas yang cukup berat, dan kemungkinan ada asma ya, vaksinnya lengkap dan masih dalam perawatan. Sejauh ini sih masih bisa dikendalikan ya, masih tetap dalam perawatan. Ya, salah satu karakteristik dari subvarian ini adalah menular dengan cepat. Jadi apa langkah cepat yang harus dilakukan di tengah pelonggaran yang sudah terjadi di masyarakat saat ini, Bu Mas Dalina? Walaupun kasus kita saat ini masih terkendali dengan positivity rate masih di 1,06% minggu lalu, tetapi kemungkinan 2 minggu sampai 1 bulan ke depan ini akan terus terjadi peningkatan kalau tidak dilakukan containment yang tepat. Pada masyarakat 3M masih tetap relevan untuk dilakukan. Jadi tetap menggunakan masker, apalagi kalau pergi ke tempat-tempat layanan kesehatan, itu maskernya harus diperketat. Kemudian yang kedua, menjaga jarak dan cuci tangan itu tetap relevan. Dan untuk sementara waktu agar ini tidak berkembang terus, sebaiknya meminimasi untuk pergi ke tempat-tempat umum. Untuk pemerintah tentu 3T menjadi standar utama di dalam pengendalian. Tracing, testing itu tetap harus diperkuat supaya kita bisa mendapatkan kasus-kasus dalam waktu yang singkat untuk bisa dilakukan containment atau dilakukan intervensi bagi mereka. Kalau ditemukan dalam kondisi yang masih ringan, tentu akan baik bagi kasus-kasus tersebut dan akan lebih cepat untuk bisa disembuhkan. Baik.
Baik, jadi protokol kesehatan juga harus terus dilakukan oleh masyarakat ya, Ibu Mas Dalina. Terima kasih Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat, Ibu Mas Dalina.